Okay, guys. Good afternoon. Good afternoon, Kak. Good afternoon, Kak. Oke, selamat sore. Jadi saat ini kita akan masuk di diseminasi penelitian. Terima kasih kelas. Pagi sudah memenuhi kami untuk diseminasi penelitian. Dan sekarang kami akan memulai presentasi untuk kelompok 3 dari Cipagi. Izin bagikan sharing ya. Sharing screen. Okay, first, before we start the presentation, let me introduce my name. My name is Theoris Maestria Manalu, and from class C morning. And my friend Yani Ira, Putri, Fitriana, Devi Permatasari, Stefania Nisi Solastri, Wendiarti, dan Yulia Wulandasari. Okay, first, for the reporting of the research, group 3, we analysis of the students' difficulties in grammar of English foreign language view from students' learning strategies. And the purpose of the research is to find out the students' difficulties in grammar from students' learning strategies of A afternoon 4th semester IKIP PGRI Pontianak. Location in IKIP PGRI Pontianak. Population and sample, we use purposive sampling technique to selecting non-probability sample. Instrument we use is quantitative study research. And the data collection is questionnaire with open-ended from question. And the question is adapted from strategy types of grammar learning strategy by Kemp and Bayou. Consists of 17 questionnaires that contain statement agree or disagree. And then this questionnaire is distributed via online or G Drive. Then we move to the result. Okay. First, the chart the difficulties in grammar. There are 6 types in this chart. Kurang dalam tenses, takut melakukan kesalahan, kosakata, fasilitas, motivasi, dan kurang mengetahui strategi belajar. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 28 siswa atau sampel, faktor kesulitan yang dialami yaitu kurang dalam tenses, tertinggi dengan mean 3,86, kedua yaitu kurang memenuhi strategi belajar, ketiga yaitu takut melakukan kesalahan, keempat yaitu fasilitas, selanjutnya itu motivasi, dan yang terendah yaitu kosakata dengan mean 3,29. Mean itu rata-rata ya, for your information. Okay, now we move to learning strategies atau strategi belajar. Cara siswa untuk belajar dalam grammar itu seperti apa? Bisa dilihat ini chartnya ada 6 chartnya. Cognitive, metacognitive, social, affective, conversation, and memory. From this table, we know that the highest result is cognitive and compensation, yaitu sebesar 6,59. Posisi kedua itu metacognitive dan sosial. Yang ketiga itu memory, dan yang paling rendah itu affective, sebesar 5,53. Bisa dilihat di sini di chartnya. And for overall mean score dari learning strategis yaitu setuju 14,29, tidak setuju 2,18, dan overall mean score-nya 61,53. That's all my presentation about our result in this research about grammar difficulties and learning view from students learning strategy in the afternoon.
Okay, if you are guys have a question, please ask. Thank you. Oke, Kak, saya mau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan purposive sampling dan jelaskan pula cara penerapannya, Kak. Nanti saya tulis di chat juga, Kak. Okay. Terima kasih, Antonio Rizky. Any other have a question? Please ask. Saya, Kak. Okay, introduce your name and your question. Oke, my name is Alfonso Nominasari, and from class of Unit. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah, apakah teknik purposive sampling yang digunakan sangat membantu dalam memilih sampel probabilitas berdasarkan karakteristik populasi? Baik, terima kasih. Okay, thank you, Alfonso Novitasari. This is a good question. You can type in chat. Okay. Next. Any other question? Baiklah Kak, saya ingin bertanya. Okay. Sebelumnya perkenalkan, my name is Resti Arsnayangita dari kelas A pagi. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana jika tujuan penelitian menggunakan purpose sampling tidak memenuhi kriteria dalam sampel? Okay, good question. Baiklah, terima kasih Kak. And for the question, teman-teman saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Alfonsa Novitasari. Itu apakah teknik purposive sampling yang digunakan sangat membantu dalam memilih sampel non-probability berdasarkan karakteristik populasi. So, purposive sampling, also known as judgment sampling, objective sampling, sample retrieval technique in which research rely on their when selecting population members to participate in research. The method of collecting non-probability samples, and this happens when the elements selected for sample are chosen based on the assessment of research. We believe that we can obtain a representative sample by using the right assessment, and which will save us time and money. Jadi di sini kami memilih purposive sampling karena kami bisa memilih sendiri anggota mana atau populasi mana yang akan kami pilih untuk penelitian. Contohnya seperti yang udah kami buat penelitian kami memilih kelas A sore untuk dijadikan sampel. Di sini selain itu purposive sampling ini sangat menghemat waktu dan menghemat uang lah intinya kan. Jadi bisa dilakukan secara daring. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan kalau ada yang kurang jelas. Gimana tadi jelas Kak? Kira-kira penjelasan dari saya? Ya Kak, sudah jelas Kak. Terima kasih. Ya. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan dari teman saya, yaitu tentang pertanyaan yang tadi, apakah teknik purpose sampling yang digunakan sangat membantu dalam memilih sampel non-probabilitas berdasarkan karakteristik populasi. Ya, karena purpose sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah dengan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ya, baik, itu saja menurut saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will answer question from Restia Resina Anggita, right? Yaitu menanyakan bagaimana tujuan penelitian menggunakan purposive sampling tidak memenuhi kriteria dalam sampel.
Nah, scientific research, purpose-related sampling technique also had certain criteria. If we do not meet the sample criteria, we cannot solve a problem in research because this sample is to calculate based on the existing population in order to get the appropriate sample accurate to meet this objective of study, di mana penelitian ilmiah itu menggunakan purpose sampling kan itu juga mempunyai teknik pengambilan tertentu. Nah, jika kita tidak memenuhi kriteria sampel, maka kita tidak bisa menyelesaikan atau memecah suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Karena sampel ini gunanya untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai atau akurat dengan memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Mungkin belum gimana? Ada pertanyaan? Atau kurang jelas? Sedikit menambahkan ya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin menambahkan sebelum kita menentukan sampel pada teknik pengambilan sampelnya, there are several conditions in determining it. The first, penentuan karakteristik population secara cermat dan teliti. Dalam menentukan dalam penelitian atau anggota populasi yang memenuhi kriteria disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Yang kedua, sampling based on certain characteristic and traits based on subject in the population that meet the research objective. And the third, memilih sampel berdasarkan individu, kelompok, wilayah, certain consideration based on the background desire by the research. Dan terakhir, samples taken from the subject really include those that contain the most characteristic of the population or are dominant. I think that's enough for my explanation. It's clear? Berarti kalau misalnya penelitian menggunakan purpose sampling tuh otomatis hasilnya akan tetap akurat tuh Kak. Berarti sebelum itu dipastikan dulu bahwa itu akan memenuhi kriteria di dalam sampel. Oke, Kakak izin menjawab ya. Kan sampling ini mempunyai dua, probability dengan non-probability. Kita tergantung kalian mau maksudnya mau penelitiannya di lapangan, kita juga harus menyesuaikan dengan tekniknya karena di sini tekniknya juga mempunyai kriterianya masing-masing begitu. Rika sudah paham. Saya juga menambahkan, maksudnya itu tergantung penelitian kita, akurat tidak akurat itu tergantung di lapangan yang terjadi. Jika kita ingin meneliti, kalau kakak contohnya tentang orang yang belajar bahasa Inggris, jadi otomatis sampel yang diambil itu ya anak-anak yang sedang seseorang yang sedang belajar bahasa Inggris. Masuklah kriterianya yaitu anak yang sedang menempuh pendidikan di IKIP bahasa Inggris semester 4 seperti itu. Jadi harus sesuaikan dulu kriterianya, kita melakukan penelitian apa, masalah yang kita ambil itu apa. Seperti itu. Kriterianya harus tercapai sehingga bisa akurat itu lebih naik persennya gitu. Baik Kak, sudah paham. Terima kasih Kak. Ya. Sudah jelas Kak. Izin bertanya Kak. Boleh. Boleh Kak? Boleh. Untuk kekurangannya tersendiri itu teknik sampling, kekurangan dari teknik sampling itu apa Kak? Kalau misalnya kan kita udah terjun di lapangan nih, sekiranya biasa kendalanya itu apa ya? Makasih. Jadi kekurangan teknik sampling purposive ya, purposive sampling ya. Iya Kak. Teman-teman ada yang ingin menjawab?
jawab ya. Terkait kekurangan dari purposive sampling kan? Ya. Di sini ada beberapa kekurangannya. Jumlah sampel dalam purposive sampling tidak menjamin representasi dari populasi penelitian. Kemudian kurang mampu dalam mengeneralisasi hasil penelitian dan rentan terjadi kesalahan dalam penelitian yang berasal dari penilaian penelitian. Nah, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan belum dijawab ya? Silakan kakak dijawab pertanyaannya. Dari Antoni Rizky. Apa yang dimaksud dengan purposive? Jelaskan Juva cara mengaplikasikannya. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, ada beberapa langkah dalam mengaplikasikannya dalam teknik purposive sampling. Nah, pertama menentukan tujuan penelitian, apakah perlu adanya kriteria khusus pada sampel atau tidak. Kedua, menentukan kriteria atau kriteria yang populasi yang sesuai dengan penelitian. Terakhir, menentukan sampel yang akan diambil dari tersebut. Sudah paham? Yang disampaikan sama teman kakak tadi. Kakak bantu jelaskan lagi ya, soalnya tadi agak putus-putus. Jadi cara mengaplikasikannya tuh yang pertama, menentukan tujuan penelitiannya, apakah perlu adanya kriteria khusus pada sampel atau enggak. Terus kemudian yang kedua, menentukan kriteria atau ciri-cirinya. Kemudian menentukan populasi yang sesuai dengan penelitian. Jadi kita tentukan dulu populasinya tuh kira-kira sesuai enggak dengan penelitian yang kita pakai. Dan yang terakhir itu menentukan jumlah sampel yang ambil dari populasi tersebut. Jadi langkah-langkah tadi itu bisa minimalisir kekurangan dari purposive sampling. Nah, paham enggak sampai sini? Oke, terima kasih Kak. Pak. Terima kasih Gayat. Oke, sama Kak. Pertanyaan udah dijawab semua. Udah, Kak. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada Kak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, penelitian ini akan saya tutup dengan conclusion atau penutup dari penelitian kami. Hasil yang dapat itu seperti yang saya jelaskan tadi. Mahasiswa dari B sore mengalami hal kesulitan dalam pelajari grammar. Seperti masalah pada kurang dalam tenses, takut melakukan kesalahan, kosakata, fasilitas, motivasi, dan kurang mengetahui strategi belajar. Maka hal itu kami sarankan untuk setiap dari kita yang belajar bahasa Inggris lebih mempelajari lagi strategi belajar apa yang kita inginkan. Apakah kognitif, metakognitif, afektif, dan sebagainya. Dan menurut dari penelitian kami yang paling banyak itu yaitu tentang kognitif. Kognitif itu seperti tentang kita mempelajari tata bahasa atau grammar untuk mengklasifikasikannya ke kata kerja, tensi, dan sebagainya. Dan kita tuh biasanya belajar from watching TV or movie series. Jadi kita belajar dari situ.
atau newspaper, majalah, magazine, dan sebagainya. Jadi itu yang hasil dari penelitian kelompok kami. Jadi sekian dari kami, dari kelompok 3C pagi, dan terima kasih atas waktunya dari teman-teman sekalian sudah meluangkan waktu untuk diseminasi penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata kami yang tidak sengaja. Dan terima kasih banyak. Thank you very much for your time, for your question, for your participate, and etc. Dan sorry if we have a mistakes. And then lebih kurang saya mohon maaf. Saya Tia Risma Surya Manalu dan teman-teman saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, you're welcome, Kak. Thank you, Pak.